Sahabat Kompas.com, akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan Perpu Cipta Kerja atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang baru saja diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Desember 2022 lalu. Nah, kalian ingat kan sama Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat waktu itu? Ternyata Perpu Cipta Kerja bakal menggantikan aturan itu. Meski baru aja diteken Jokowi, ternyata Perpu Cipta Kerja disorot oleh berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang menilai langkah untuk menerbitkan Perpu ini hanya akal-akalan pemerintah. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, Perpu Cipta Kerja diterbitkan karena ada kebutuhan mendesak, yakni pemerintah perlu melakukan antisipasi terhadap kondisi global seperti resesi ekonomi hingga peningkatan inflasi. Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antri juga 30. Meski dibuat untuk menggantikan undang-undang yang sempat menuai kontroversi, nyatanya Perpu Cipta Kerja tak juga memuaskan kaum buruh dan pekerja. Dan isi Perpu ini dinilai sangat berbeda dengan apa yang menjadi usulan para serikat buruh dan pekerja. Hal ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea. Ada beberapa pasal yang menjadi sorotan. Misalnya soal penetapan upah minimum yang diatur dalam pasal 88. Disebutkan gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota. Menurut Andi, kata dapat menimbulkan celah di mana gubernur bisa saja tidak menetapkan kenaikan upah minimum. Lalu pasal soal penghapusan cuti panjang bagi pekerja. Kemudian soal besaran pesangon yang diterima pekerja di Perpu Cipta Kerja, ternyata tidak ada bedanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD bilang kalau undang-undang ataupun peraturan pemerintah sama-sama punya tujuan yang baik bagi pekerja dan investasi. Tapi Mahfud juga memaklumi munculnya sejumlah kritik soal Perpu ini. Menurutnya aspirasi seperti itu baik. Bahkan Mahfud juga bilang kalau dirinya juga bakal mengkritik Perpu tersebut, tapi kalau dirinya enggak jadi menteri. Saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi, ya sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri ngeritik kayak gitu. Nah, karena banyaknya sorotan soal Perpu Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Jokowi bilang bahwa dalam setiap dikeluarkannya kebijakan, pasti ada saja pro dan kontranya. Namun menurut Jokowi, semuanya itu bisa dijelaskan oleh pemerintah. Ya biasa dalam setiap kebijakan, dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra, tapi semuanya bisa kita jelaskan. Melihat banyaknya kontroversi, terus gimana ya pendapat masyarakat soal Perpu Cipta Kerja? Kira-kira mereka setuju nggak ya dengan pasal-pasal yang diatur dalam Perpu tersebut? Yuk kita tanya langsung ke masyarakat soal Perpu Cipta Kerja. Saya sih sebenarnya di tengah-tengah ya, antara setuju sama nggak setuju. Untuk saat ini lebih ke pro. Sebenarnya dominannya ke nggak setuju sih, Mbak. Kalau dilihat dari kelebihannya, emang ya sih bisa dibilang ya lebih gitulah. Kalau nggak setuju. Diketahui bahwa UU Cipta Kerja itu kan ada dua pro sama kontranya ya. Yang bagusnya itu undang-undang pro Cipta Kerja itu dia diberikan hak karyawan gitu ya. Terus habis itu sama bos-bos di kantor itu nggak bisa semena-mena terhadap karyawannya. Tapi di balik kontranya
itu justru malah memperpendek liburnya. Jadi para karyawan itu kalau misalnya pengen cuti atau misalnya ada urusan penting lah gitu, ya susah jadinya. Ketentuan tertentu ya, misal harus direvisi ulang dan itu harus mengundang pihak-pihak terkait. Kan misal buruh tuh ada organisasinya juga kan. Jadi pemerintah juga harus ambil aspirasi dari mereka untuk membuat peraturan yang sesuai dengan kemauan buruh, tapi juga dapat tidak memberatkan pengusaha agar lapangan kerja juga lebih banyak tercipta. Sebagai pekerja pun mempunyai hak hidup, dalam artian untuk berkehidupan dengan keluarga ataupun kehidupan kita sendiri di pekerjaan gitu kan. Apalagi tentang upah ataupun jangka waktu libur lah ibaratnya gitu ya Kak. Kalau saya sendiri sih mau menolak pun ya itu sudah ada keputusan kan gitu. Juga memberatkan karyawan juga sih Kak, kayak libur gitu juga kan, yang tadinya 2 hari jadi cuma sehari aja. Mungkin beberapa karyawan kayak ada yang keberatan gitu, soalnya kan waktu weekendnya gitu dipakai buat kerja gitu. Begitu lemburnya juga. Karena kan kalau nggak ada cuti kan untuk libur, maksudnya kalau ada sesuatu yang mendadak kan kalau nggak ambil cuti nanti kepotong. Ya soal yang liburan tadi itu loh, jadi ngaruh banget gitu loh. Saya yang tadinya mau cuti nih, mau sama keluarga, jadi mikirin 2 kali, ini mau nggak ya sama keluarga gitu loh. Jadi nggak bisa, nggak bisa sama keluarga lah, berkumpul dengan keluarga gitu. Cuti dan lain-lain atau pesangon, dan itu mungkin kalau emang memberatkan dibandingkan peraturan lama, sebagai karyawan ya, saya sih berharap direvisi gitu, dengan cara berdiskusi dengan pihak-pihak terkait. Kalau menurut saya yang paling memberatkan itu yang yang cuti ya tadi ya ibaratnya. Yang cuti itu ibarat kata kita sebagai pekerja pun dalam jangka waktu kerja yang udah lama di perusahaan tersebut harusnya mempunyai hak yang lebih daripada pekerja-pekerja yang lain ibaratnya gitu. Itu pun banyak yang dibicarakan oleh pekerja lain sebenarnya Mbak, ataupun karyawan-karyawan yang lainnya, karena kita juga sebagai manusia mempunyai keluarga, mempunyai hak pribadi, mempunyai hak lainnya, bukan hanya untuk hidup di perusahaan gitu Mbak. Mungkin libur kali ya Kak, soalnya kan itu libur kan cuma ada 2 hari tuh dalam 1 minggu yang harusnya dipakai buat kumpul keluarga gitu-gitu, tinggal sehari aja yang waktunya terbatas gitu. Ada cuti kan untuk libur, maksudnya kalau ada sesuatu yang mendadak kan kalau nggak ambil cuti nanti kepotong. Nah, kalau misalnya aspirasinya sih mending ya lebih didengarkan lagi ya aspirasi yang orang-orang yang nggak setujunya itu didengerin. Misalnya apa yang nggak setuju, nah kemudian nanti bisa direvisi gitu, minta direvisi, segitulah kira-kira. Sebaiknya pemerintah untuk selanjutnya jika mau mengesahkan undang-undang harusnya harus berdiskusi dulu lah dengan pihak terkait gitu, dengan agar menghasilkan undang-undang yang sesuai. Kalau harapan saya pribadi sih intinya bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan untuk rakyat, terutamanya untuk para pekerja di Indonesia gitu Pak. Kayak lebih dilihat lagi ke karyawannya kali ya Kak, soalnya dipertimbangkan lagi gitu. Ya sesuai dengan undang-undang yang lalu aja untuk masalah cuti sama pesangon untuk karyawan. Nah, itu tadi tanggapan masyarakat soal Perpu Cipta Kerja. Kalau sahabat Kompas.com gimana? Setuju nggak dengan aturan ini? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video seputar kontroversi Perpu Cipta Kerja. Simak informasi menarik lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.